Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul eh, meskipun dengan keadaan online seperti ini untuk mengkaji atau membahas bersama mata kuliah sejarah peradaban Islam ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay, I will introduce myself. My name is Muhammad Yasir. Uh, you can call me Yasir. I am from class ICPE. And today I will present about the Prophet Muhammad dakwah system. Before that, let us read Basmalah together to get useful knowledge and barakah knowledge. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, back to topic. Sejarah peradaban Islam, sistem dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Periode dakwah. Periode dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini jika ditarik garis besar bisa menjadi dua periode, yaitu periode Mekah yang berlangsung selama 13 tahun, yaitu tahun 610 Masehi sampai 622 Masehi lebih sedikit. Yang kedua adalah periode Madinah yang berlangsung selama 10 tahun, yaitu 622 sampai 632 Masehi atau sampai 13 Hijriah. Proses diangkatnya menjadi Rasul. Memasuki usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW sering berhalwat atau menyendiri di Gua Hiro, yaitu gua yang berada di Jabal Nur yang terletak di dekat Mekah. Di sanalah Nabi Muhammad SAW menghabiskan waktunya berhari-hari untuk beribadah dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertepatan pada tanggal 17 Ramadan, saat sedang bertafakur di Gua Hiro, beliau didatangi malaikat Jibril. Jadi pada usia 40 tahun ini Nabi Muhammad sering mendatangi Gua Hiro untuk menenangkan dirinya. Dan juga beliau menghabiskan hari-harinya untuk beribadah di sana, untuk dengan khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan bertepatan pada tanggal 17 Ramadan yang mana beliau sedang bertafakur, datanglah malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu pertamanya. Muhammad diangkat menjadi nabi. Surah pertama, Al-Alaq 1-5. Surah ini dibacakan oleh malaikat Jibril dan Muhammad mengikutinya. Pada tanggal 17 Ramadan itu, malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad dengan sosok aslinya yang memenuhi langit dan bumi. Sehingga Nabi Muhammad merasa ketakutan dan malaikat Jibril langsung menyuruhnya untuk membaca. Bacalah. Dan Nabi Muhammad menjawab, saya tidak bisa membaca. Tapi dengan pengulangan dan tuntunan dari malaikat Jibril, akhirnya Nabi Muhammad SAW bisa membaca Quran surah Al-Alaq 1-5 ini. Setelah mendapatkan wahyu pertamanya, Nabi Muhammad merasakan ketakutan yang sangat. Sehingga Nabi Muhammad langsung pulang dan menemui istrinya. Nabi Muhammad dan istrinya Khadijah pergi menemui Waraqah bin Naufal. Setelah Nabi Muhammad merasa tenang, yang ditenangkan oleh istrinya, maka Siti Khadijah berpendapat bahwa untuk menemui ulama pada masa itu, yaitu Waraqah bin Naufal, yang juga merupakan ahli kitab dari ajaran sebelumnya. Dan selanjutnya menjadi nabi. Setelah turunnya wahyu pertama ini menandakan bahwa Nabi Muhammad sudah diangkat menjadi nabi.
Selanjutnya adalah Nabi Muhammad Rasul penyampai risalah. Setelah turunnya eh, surah pertama, Quran surah Al-Alaq 1 sampai 5, 40 hari setelah wahyu pertama itu, maka wahyu kedua turun, yaitu Quran surah Al-Mudassir ayat 1 sampai 7. Dan beliau pada waktu eh, wahyu kedua itu turun masih merasakan ketakutan karena sosok malaikat Jibril yang luar biasa. Setelah mendapatkan wahyu itu, Quran surah Al-Mudassir, beliau merasa takut dan segera kembali ke rumah, kemudian meminta istrinya untuk menyelimutinya. Sehingga eh, Quran surah Al-Mudassir ini turun dari selimutan istrinya, yaitu Siti Hadijah. Ya ayyuhal muddassir, wahai orang yang berselimut. Dan yang ketiga adalah Rasul. Setelah Nabi setelah itu Nabi menanggalkan selimutnya. Dan mulai saat itu Nabi Muhammad telah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Di dalam Quran surah Al-Mudassir ini sudah jelas perintah bahwa Nabi Muhammad agar berdakwah kepada umat manusia pada masa itu. Lalu setelah mendapatkan wahyu untuk berdakwah itu, maka kita masuk pada sistem dakwah Rasulullah SAW periode Mekah, yaitu yang pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah memulai dakwanya secara sembunyi-sembunyi. Kenapa harus secara sembunyi-sembunyi? Karena pada masa itu eh, kekuatan atau kondisi masyarakat Mekah masih belum stabil, dan juga pada masa itu terdapat suku-suku yang memimpin di eh, kota Mekah, sehingga Rasulullah harus mencari sistem dakwah yang sesuai untuk memulai dakwanya itu. Yang kedua adalah berdakwah dimulai dari keluarga, sahabat, dan karib kerabatnya. Untuk untuk memulai dakwahnya ini, Nabi Muhammad memulainya dari keluarga yang terdekat, yaitu yang pertama adalah istrinya sendiri, Siti Hadijah, dan anak angkatnya yaitu Ali bin Abi Thalib, dan juga sahabat-sahabatnya serta para karib kerabatnya yang dia percayai. Lalu dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama 3 sampai 4 tahun. Terus kenapa sampai 3 sampai 4 tahun berlangsungnya? Karena Rasulullah perlu mempersiapkan diri, segala macam persiapan yang diperlukan oleh Rasulullah, dan juga untuk menghimpun kekuatan dan mencari pengikut setia. Karena pada masa itu kekuatan nomor satu oleh Bani Quraisy, seperti yang telah kita bahas pada materi sebelumnya. Lalu selanjutnya adalah as-sabiqun al-awwalin. As-sabiqun al-awwalun atau orang yang pertama masuk dalam Islam, yaitu istri beliau sendiri, yaitu Siti Hadijah. Yang kedua Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga Zaid bin Harithah. Yang keempat Abu Bakar As-Siddiq. Yang kelima Ummu Aiman. Yang keenam Abdurrahman bin Auf. Yang ketujuh Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang kedelapan Utsman bin Affan. Yang kesembilan Zubair bin Awam. Ke-10 Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang ke-11 Arqam bin Abi Al-Arqam. Yang ke-12 Fatimah bin Khattab. Yang ke-13 yaitu Talhah bin Ubaidillah, dan diikuti oleh para sahabat dan juga para pengikut lainnya. Lalu eh, setelah itu apa faktor yang mendorong kaum Quraisy ini menentang Islam? Yang pertama adalah persaingan berebutan kekuasaan. Sudah jelas pada masa eh, itu pemerintahan di Mekah itu berbentuk suku atau kabilah-kabilah, yang mana
kekuatan dari suku itu menentukan dari kekuasaan. Lalu jika dakwah Nabi Muhammad ini berjalan dengan pesat, maka secara tidak langsung pemikiran kaum Quraisy ini menganggap bahwa mereka itu tunduk kepada kaum Abu kaum Abdul Muthalib karena Nabi Muhammad ini keturunan Abdul Muthalib, yaitu suku Quraisy yang termulia. Yang kedua adalah penyamaan hak antara kaum bangsawan dan rakyat biasa. Seperti yang kita ketahui bahwa pada masa jahiliyah itu perbudakan sangat sangat tidak bisa apa ya, tidak bisa eh, dinalar oleh akal manusia karena sangat menindas sekali. Seperti mereka hanya eh, dilakukan seperti binatang ataupun mereka eh, diberi upah tapi tidak sepadan dengan kerjanya mereka. Sehingga dengan datangnya agama Islam ini memberikan perubahan, yaitu penyamataraan hak antara kaum bangsawan dan juga kaum rakyat biasa atau kaum budak. Yang ketiga adalah taklid kepada ajaran nenek moyang. Pada poin ini adalah kaum Quraisy di Mekah ini sangat apa ya, sangat menyayangi, sangat sangat menghargai ajaran dari nenek moyang mereka. Karena pada ajaran itu mereka itu bebas dalam melakukan hal apapun, seperti tindakan meminum khamr dan lain sebagainya. Jika Nabi Muhammad SAW yang menyebarkan agama Islam itu berkembang pesat, maka hal yang mereka senangi itu akan hilang. Dan yang keempat adalah faktor ekonomi. Ini juga sangat penting karena pada masa itu pendapatan utama mereka adalah membuat patung atau berhala yang itu juga akan mereka jual kepada kepada kaum di sana untuk dijadikan sesembahan. Jika Islam berkembang pada masa itu, maka mata pencarian utama mereka akan hilang. Nah, itu merupakan kekhawatiran mereka akan berkembangnya agama Islam ini. Lanjut, yaitu perintah dakwah secara terang-terangan. Setelah melewati masa 3 sampai 4 tahun yang mana pengikut Nabi Muhammad sekitar 40 orang, maka diturunkanlah wahyu, yaitu Quran surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, fasda bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Dari ayat ini atau dari wahyu ini, Nabi Muhammad sudah bertekad akan melakukan dakwanya secara terang-terangan agar agama Islam ini semakin berkembang dan juga semakin meluas nantinya. Lalu apa saja metode atau sistem dakwah yang dijalankan Nabi Muhammad SAW untuk mensukseskan dakwahnya secara terang-terangan ini? Yang pertama adalah satu, mengundang Bani Abdul Muthalib dan menyampaikan kenabiannya. Kenapa mengundang Bani Abdul Muthalib? Karena pada masa itu di Mekah yang mm, merupakan suku terkuat atau suku yang paling terpandang adalah Bani Abdul Muthalib yang termasuk keluarga beliau juga. Dan
dalam pertemuan itu beliau menyatakan kenabiannya. Tapi ada salah satu tokoh, yaitu Abu Lahab, yang langsung marah dan tidak terima tentang pernyataan Nabi Muhammad itu. Dan dia mengatakan, "Celakalah engkau, wahai Nabi Muhammad. Kenapa kamu eh, mengumpulkan kita hanya untuk membahas hal seperti ini?" Dan Allah Subhanahu wa taala membela Nabi Muhammad dengan turunnya Quran surah Al-Lahab ayat 1 sampai 5, yang mana itu ditujukan untuk Abu Lahab dan istrinya yang selalu menebar kebencian dan juga menebar rintangan yang sulit bagi Nabi Muhammad SAW untuk dakwahnya di Mekah. Yang kedua adalah undangan terbuka pada kaum Quraisy di Bukit Safa. Yang kedua ini beliau lakukan di tengah atau di atas Bukit Safa, dan beliau memanggil semua kaum di sana, semua masyarakat di Mekah di sana untuk mendapatkan sebuah informasi atau pengumuman. Dan beliau mengatakan, "Apakah kamu percaya bahwa aku mengatakan setelah ini ada kuda perang yang akan ke sini dan akan menghancurkan kota ini?" Lalu mereka menjawab, "Ya, pasti kami percaya. Karena kamu adalah orang yang paling jujur dan tidak pernah berdusta di kota Mekah ini." Lalu beliau pun menyampaikan kenabian dan kerasulannya. Tapi ada beberapa kaum Quraisy yang tidak menerima, dan juga ada kaum Quraisy yang langsung menerima dan beriman kepada beliau. Yang ketiga adalah Nabi Muhammad memproklamirkan keesaan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini melakukannya dengan secara terbuka-buka baik di pasar maupun di Mekah, di Ka'bah yang merupakan pusat dari kota Mekah sendiri. Yang selanjutnya adalah mengadakan majelis taklim di rumah Arqam bin Abil Arqam. Tentunya cara ini sangat menarik karena beliau mengadakan kajian ilmu, yaitu majelis taklim yang membahas tentang ilmu ketauhidan, eee, ilmu tentang agama Islam itu seperti apa, dasar-dasar Islam itu seperti apa, di rumah yang di rumah sahabat beliau, yaitu Arqam bin Abil Arqam, yang nantinya akan dikenal sebagai sekolah pertama dalam Islam. Yang kelima adalah menyuruh kaumnya untuk mencari perlindungan ke Ethiopia. Kenapa beliau menyuruh kaumnya untuk mencari perlindungan? Karena eh, desakan dari kaum Quraisy ini sudah sangat meresahkan dan juga sudah sangat mengganggu beliau dengan menyiksa umat beliau, dengan apapun itu yang membuat agama Islam ini harus ditinggalkan oleh kaumnya. Tapi beliau mempunyai rencana untuk menyuruh kaumnya untuk pergi dari Mekah dan mencari perlindungan ke Ethiopia, yaitu kota yang bernama Habsyi. Lalu masuk pada strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yaitu yang pertama yaitu hijrah ke Habsyi, yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa eh, kekejaman kaum Quraisy di Mekah ini sudah sangat melewati batas, sehingga beliau eh, menyuruh kaumnya untuk pergi ke Habsyi. Dan yang kedua adalah pergi ke Taif untuk melancarkan dakwah beliau dan untuk meluaskan dakwah beliau. Beliau Nabi Muhammad SAW berencana berdakwah di kota Taif. Tapi apa eh, yang mereka berikan kepada beliau, yaitu cacian, makian, lemparan batu dan segalanya. Sehingga beliau pada saat di Taif itu sangat kelelahan, dan ini merupakan
cerita yang familiar bahwa ada malaikat malaikat penjaga gunung yang memohon, "Angkat tanganmu, wahai Nabi Muhammad, dan mohonkan agar agar kami, eee, timpakan, eee, timpakan bukit ini kepada masyarakat Taif yang telah melakukan kamu seperti ini." Tapi Nabi Muhammad dengan rendah hatinya, "Tidak, wahai, malaikat penjaga Taif, aku penjaga gunung Taif, aku tidak akan mengangkat tanganku seperti itu. Karena aku yakin bahwa mereka seperti ini karena tidak tahu apa yang aku bawa itu adalah suatu kebenaran dan risalah yang baik untuk mereka. Tapi aku berharap setelah generasi-generasi berikutnya akan ada penerusku di eh, kota Taif ini. Selanjutnya beliau melakukan strategi yaitu perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah ini terjadi, pada saat musim haji, di mana, eee, kota-kota di luar Mekah datang untuk berhaji ke kota Mekah, yaitu ya di pusat Mekah, yaitu di Ka'bah. Pada saat itu Nabi Muhammad, eee, bertemu dengan masyarakat Yathrib, ya dulunya Yathrib, dan memberikan dakwah kepada mereka dan mereka itu, mmm, menerimanya dengan senang dan juga akan berjanji untuk membantu Rasulullah dalam dakwahnya. Sehingga terjadilah perjanjian Aqabah ini, yang mana perjanjian antara Rasulullah dengan masyarakat Yathrib tersebut. Lalu lanjut, respon masyarakat Madinah terhadap dakwah Rasulullah SAW. Masyarakat Madinah menyambut baik kedatangan Rasulullah dan umat Islam di Madinah, terutama kabilah Aus dan Khazraj yang membantu dakwah Rasulullah SAW. Perlu diketahui bahwa kabilah Aus dan Khazraj ini eh, pada saat sebelum Rasulullah datang merupakan kabilah yang terkuat di Madinah dan saling bermusuhan. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW datang, mereka mempersatukan kekuatannya dan untuk mendukung dakwah Rasulullah SAW supaya sukses nantinya. Bisa kita lihat ekspresi dari kaum muhajirin atau masyarakat Madinah terhadap kedatangan Rasulullah, yaitu pada sholawat Tola al-Badru ini. ها هو الرسول. الله أكبر. الله أكبر. ها هو الرسول. الله أكبر. أقبل الهادي البشير. الله أكبر. الله أكبر. Jadi seperti itu teman-teman.
reaksi dari masyarakat Madinah terhadap kedatangan Rasulullah SAW. Betapa bahagianya jika kita berada pada zaman itu dan menyambut Rasulullah seperti itu, teman-teman. Lalu yang selanjutnya adalah strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Apa saja? Yang pertama adalah pembinaan masjid. Kenapa harus masjid? Karena masjid ini merupakan pusat dari segala kegiatan yang ada pada saat itu. Yaitu masjid merupakan tempat utama dalam melaksanakan kegiatan ibadah dan keagamaan. Itu sudah pasti karena masjid merupakan eh, tempat di mana semua kegiatan keagamaan itu berlangsung. Seperti kita lihat pada gambar bahwa ini adalah Masjid Kuba yang beliau Nabi Muhammad SAW bangun pertama kali sebelum beliau sampai ke Madinah. Dan yang kedua ini adalah Masjid Nabawi, yaitu masjidnya Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Lalu yang kedua adalah masjid juga sebagai pusat kegiatan pendidikan, musyawarah, dan tempat pengadilan. Selain kegiatan agama dan ibadah, masjid ini juga sebagai pusat pendidikan, pusat musyawarah tentang pemerintahan ataupun tentang sosial masyarakat pada saat itu, dan juga tempat pengadilan. Tempat pengadilan ini seperti eh, hukum pada masa pada di pada masa itu di kota Madinah. Lalu yang selanjutnya adalah mempersaudarakan muslimin, muhajirin, dan ansor. Kaum muhajirin ini berasal dari Mekah, sedangkan kaum ansor berasal dari kota Madinah atau penduduk asli. Jadi beliau mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor ini karena kaum muhajirin ini pada saat hijrah ke Madinah banyak yang kondisinya itu miskin dan tidak ada saudara maupun sanak saudara karena harta dan semuanya sudah mereka tinggalkan demi agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala ini. Dan juga meskipun berbeda-beda suku, mereka harus menjalin hubungan persaudaraan yang kuat. Seperti negara kita ini, teman-teman. Negara Indonesia meskipun beribu-ribu suku, tapi kita bisa menjalin persaudaraan kita. Toleransi kita yang sangat baik hingga menjadikan negara yang besar ini. Yang ketiga adalah tujuan Rasulullah SAW mengambil langkah ini adalah untuk menghilangkan konsep persaudaraan berdasarkan keturunan dan nasab menjadi persaudaraan berdasarkan atas agama. Seperti yang kita ketahui bahwa pada masa Nabi itu keturunan itu hanya berdasarkan mungkin keturunan yang paling utama itu memang berdasarkan keturunan dan juga nasabnya. Tapi setelah datangnya Islam ini, eh, beliau merangkum semuanya itu dalam persaudaraan antar Islam. Kita tidak peduli bahwa eh, teman kita ini berasal dari Afrika, berasal dari Australia, tapi jika dia menganut agama Islam, maka dia adalah saudara kita. Seperti itu, teman. Lalu yang ketiga adalah membuat kesepakatan antara kaum muslim dan kaum non-muslim. Seperti yang kita ketahui bahwa mm, di kota Madinah itu tidak semua yang menerima ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Ada sebagian yang beragama Yahudi, Kristen, dan masih menyembah berhala. Oleh karena itu, beliau membuat kesepakatan yang eh, dalam sejarah kita kenal sebagai Piagam Madinah. Apa isi dari Piagam Madinah tersebut? Yang pertama adalah setiap golongan memiliki kebebasan dalam beragama dan berpolitik. Ini seperti Indonesia yang mana kita dibebaskan untuk memeluk agama apa saja
dan juga eh, dibebaskan untuk menjalankan agama tersebut. Yang kedua adalah setiap golongan bebas melakukan ajaran agamanya masing-masing. Ya, ini poinnya adalah melakukan ajaran agamanya masing-masing, yaitu menjalankan ibadah seperti sholat dan lainnya. Dan kita menghargai agama lainnya itu. Toleransi antar beragama. Yang ketiga adalah seluruh penduduk Madinah, baik kaum muslim maupun Yahudi, harus tolong-menolong dalam bidang moral dan material. Mereka harus menangkis semua serangan terhadap kota Madinah bersama-sama. Karena dalam naungan satu kota, yaitu Madinah, maka rakyat masyarakat muslim dan juga masyarakat non-muslim harus saling tolong-menolong dalam membangun kota Madinah ini. Dan juga mereka harus bersatu dalam menangkis atau mempertahankan kota Madinah ini dari serangan luar. Contohnya dari kaum Quraisy di Mekah. Yang keempat adalah dalam segala hal Rasulullah SAW adalah pemimpin teratas bagi seluruh penduduk Madinah. Kepada beliau lah dibawa segala perkara dan perselisihan untuk diselesaikan. Nabi Muhammad ini merupakan sebuah pemimpin di kota Madinah, dan segala permasalahan yang ada di sana dan juga segala perkara yang ada di sana dibawa ke beliau untuk diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Yang terakhir adalah pembangunan peranata sosial dan pemerintahan. Yaitu dengan masuknya Islam di kota Madinah, maka diperlukan sistem pemerintahan yang berlandaskan kepada Al-Quran dengan mengedepankan prinsip demokrasi dan musyawarah. Dengan masuknya Islam ini, maka eh, kota Madinah ini akan tertata sistem pemerintahannya, teman-teman. Oleh Nabi Muhammad SAW dibentuk sistem pemerintahan di sana, eh, dan juga membentuk hukum-hukum sesuai Islam, sesuai Al-Quran, agar masyarakat Islam di sana terarah dan juga lebih maju tentunya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan, dan apabila eh, ada kelebihan, mohon dimaafkan juga. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apabila ada pertanyaan, kita akan diskusikannya di grup, lalu beralih kepada Google Meet. Terima kasih.